Nama saya Sri Yuliastuti, produk saya rendang Unituti. Sekarang sudah berbentuk PT, jadi PT Rendang Unituti. Kami memulai usaha di Depok di tahun 2016. Usaha ini seperti kayak apa ya, tiba-tiba saja datangnya gitu ya. Karena kami memulai usaha tidak dengan bisnis plan dan sebagainya. Kami memulai usaha itu kebetulan ada teman yang minta dibuatkan rendang dan memastikan bahwa semua orang Padang bisa bikin rendang. Jadi beliau meminta dibuatkan rendang bebek, kemudian saya buatkan waktu itu. Karena waktu itu beliau ingin memberikan hadiah untuk ibunya. Pas waktu saya buat itu, saya foto dan masukkan ke dalam medsos. Dan sejak itu saya mendapatkan order terus gitu ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk melegalkan dengan membuat PIRT dan sebagainya di 2016 awal. Mulainya kami dengan bertiga, 2 di bagian produksi, saya di bagian pemasaran. Dengan berjalannya waktu kami akhirnya bisa menambah staf. Kemudian di awal pandemi kemarin kami mencapai 12 orang. Termasuk saya 12 orang ya, dengan kapasitas produksi yang cukup besar, waktu itu bisa sampai 4 ton sebulan. Namun karena baru beberapa bulan pandemi, buyer kami ya namanya juga karena pandemi ya gitu ya, akhirnya mereka juga kesulitan untuk menjualkan produk karena semua toko semua itu ditutup. Akhirnya produksi berkurang, akhirnya sekarang kami berempat. Jadi 2 bagian produksi, saya dan 1 staf lain. Awalnya kan kami membuat berdasarkan PO ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mau minta kita bikin PO. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya kami memutuskan untuk membuat stok Pak. Karena pembeli kami kadang-kadang mintanya malam hari, jadi dadak-dadakan. Jadi kami harus memutuskan untuk membuat stok. Pada saat itu kita masak baru katakanlah 10 kilo 1 hari gitu ya Pak ya. Hari ini kita bikin stok yang produk ini, besok kita bikin stok produk lain, begitu terus bergulir ya Pak ya. Kemudian pada waktu yang pandemi yang kemarin yang 12 orang itu kapasitas produksi kita sampai 4 ton ya Pak ya. Jadi kami menggunakan mesin rendang, mesin sterilisasi, sudah menggunakan vakum dan sebagainya. Jadi untuk tidak melulu manual ya gitu ya Pak ya. Untuk mencapai segitu kami menggunakan mesin. Pada saat pandemi mesin tetap berguna, tetap dipakai semuanya. Kalau tadinya dengan 4 ton itu kami bisa produksi sehari itu 150 kilo. Sekarang ini kami memproduksi mulai turun 50 kilo Pak per hari. Sekali produksi kami 50 kilo gitu loh maksud saya. Awalnya kami kan mulainya dari rendang bebek tadi Pak ya. Rendang bebek, ada rendang ayam, tapi dengan berjalannya waktu kami memutuskan untuk fokus pada rendang daging sapi. Rendang sapi, rendang paru, kemudian juga ada rendang jengkol, ada rendang kacang merah, kemudian ada dendeng balado. Setelah pandemi ini, saat pandemi kami memunculkan 3 varian baru seperti kalio daging, sambalado daging, dan bumbu rendang. Jadi di mana dengan bumbu rendang ini siapapun yang berminat untuk membuat rendang bisa membuat rendang sendiri karena bumbu kami sudah lengkap, tidak perlu beli santan, beli apa, tinggal menambahkan proteinnya saja. Proses produksi itu dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian dilakukan cek dan sebagainya gitu ya, ditimbang ulang dan sebagainya semuanya. Kenapa ditimbang ulang? Karena kami menggunakan vendor ya Pak ya. Jadi begitu diantar kita timbang ulang sesuai, kita cek lagi kualitasnya sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian dilakukan pencucian, pembersihan bahan bakunya, kemudian dimasak di bumbu yang sudah disiapkan sebelumnya Pak. Di hari sebelumnya kami sudah siapkan bumbu. Kemudian bahan baku di sini dalam hal ini kita katakanlah daging ya Pak ya. Dagingnya dimasak. Proses pemasakan sampailah 4 jam dengan suhu di atas 100 derajat. Kemudian kalau kalio berarti sudah selesai Pak, begitu dagingnya matang sudah selesai, sudah bisa dipack. Tapi untuk rendang kita masak lagi sampai hitam.
Kita masak lagi sampai hitam bumbunya, tapi tidak bumbu rendang kami basah Pak, biarpun hitam tapi dia tetap basah gitu ya. Nah kemudian kita pack per 250 gram di seal, kemudian kita retot Pak, disterilisasi, diritot. Setelah diritot, didinginkan dan kemudian dimasukkan dalam kemasan. Dari masing-masing proses produksi ini ada pencatatannya, ada dokumentasinya, dan setelah di kemasannya nanti kemasannya tentu ada kode produksi dan tanggal kedaluarsanya. Nah nanti pas waktu penjualan juga kita catat lagi produk yang terjual apa saja, gitulah Pak. Awalnya kami tentu menggunakan PIRT ya Pak ya. Nah setelah PIRT ternyata untuk rendang itu karena kami menggunakan rendang basah tentu tidak cocok lagi untuk PIRT, harus MD, harus tingkat MD. Akhirnya kami punya sertifikasi MD dibantu oleh BSN. Waktu itu kami didampingi oleh BSN dan setelah mendapatkan sertifikasi MD dari BSN kami mendapatkan kesempatan difasilitasi juga untuk HACCP oleh BSN. Jadi mungkin bisa dibilang kami SNI-nya SNI HACCP. 2018 kami memulai, 2019 kami dapat MD, 2020 akhir November kalau nggak salah ya, kami mendapatkan SNI HACCP. Jadi saya sesungguhnya merasa sangat terbantu ya Pak ya didampingi BSN ini, karena BSN mendampinginya totalitas. Karena saya asalnya bukan dari orang pangan Pak, jadi saya tidak tahu bagaimana menulis SOP pangan gitu ya. Kami didampingi membuat SOP, kemudian bagaimana menerapkan SOP itu sendiri, mendampingi penerapannya, menerangkan satu persatu bagaimana seharusnya pencatatan itu dilakukan, dokumentasi produksi dilakukan, bagaimana pembagian pekerjaan di struktur organisasi dan sebagainya. Itu dimulai sejak kami memulai MD Pak ya. Untuk mendapatkan MD ini karena memang juga dibantu oleh WSN. Alhamdulillah kami tidak terlalu banyak melakukan renovasi, karena dapurnya sudah bagus gitu ya Pak ya. Nah, tinggal renovasi untuk tambahan sedikit yang diperlukan, misal tempat wastafel dan sebagainya, seperti itulah Pak. Yang banyak itu adalah dokumentasi bagi kami. Sebenarnya kita sudah melakukan semuanya, misalnya standar harus begini, kita melakukan, tapi tidak melakukan pencatatan gitu. Membiasakan mencatat itu, ya alhamdulillah sudah kami lalui Pak, bisa maksudnya. Nah, tantangan lebih berat lagi ternyata muncul pada saat HACCP. Pada saat HACCP tentu persyaratannya kan lebih tinggi ya Pak ya, seperti ruang produksi sendiri, kemudian yang bebas kontaminasi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sana barulah kami merasa oh iya benar, ternyata produk pangan itu harus steril gitu ya, pengerjaannya harus steril dan sebagainya. Jadi karena kami sendiri memang membuka diri Pak, kami memang ingin menjadi produsen pangan yang baik gitu ya, yang memenuhi semua persyaratan gitu Pak. Bukan cuma sekedar baik, tapi terbaik lah kalau bisa ya. Jadi kami tidak merasa terlalu sulit. Intinya kami senang gitu loh kalau dia kasih tahu. Gitu. Karena pada prinsipnya kami juga nggak mau makan produk yang nggak bagus. Gitu. Jadi kami memacu diri kami bahwa kami harus bisa memberikan yang terbaik. Manfaat pertama yang saya rasakan itu adalah produk saya terbuka untuk pasar luar negeri Pak. Jadi saya baru menyadari begitu saya dapat HACCP, ternyata orang itu baru akan menoleh ke melihat pada saya kalau saya punya sertifikasi. Gitu. Kalau saya cuma sertifikasinya dalam negeri ya nggak laku gitu kan. Begitu HACCP mereka baru lihat saya, oh kenapa nggak tahu gitu dari dulu ya. Itu jadinya, jadi di sana sebenarnya pasar saya jadi terbuka lebar. Gitu. Ada sudah di Bali. Nah sekarang ada rencana untuk masuk Batam Pak. Tahun lalu kita ekspor ke Amerika. Ya kita baru bisa kirim sekian kotak lah Pak. Belum bisa kirim banyak karena juga terlalu mahal biaya angkutannya.
Oh, kami sangat mengharapkan Pak dapat pendampingan seperti itu. Saya juga pasti yakin teman-teman juga sangat-sangat berminat Pak untuk dapat sertifikasi itu dengan pendampingan seperti gaya ini Pak. Dengan pendampingan di mana kami didampingi, di mana kami dibantu untuk memberikan training pada staf-staf kami gitu loh Pak, untuk bagaimana HACCP dan sebagainya itu luar biasa sekali Pak. Jadi kami memang memerlukan hal-hal yang seperti itu gitu loh Pak. Sebenarnya kami sangat memerlukan SNI Pak. Standarisasi itu sangat bagus gitu ya. Memang kita semua produk harus terstandarisasi dengan baik ya Pak ya. Dalam hal ini memang kami menggunakannya hanya barangkali SNI HACCP Pak. Dengan adanya SNI HACCP ini, alhamdulillah produk kami memang sudah sedemikian terjaga mutunya gitu Pak, terjaga kualitasnya, kemudian juga orang juga percaya gitu, bahwa untuk membeli produk kami juga percaya gitu ya, karena produk kami sudah ada standarnya.